Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang juga. Boleh perkenalkan diri terlebih dulu? Oke, kenalin aku Maya. Nabila, bisa dipanggil Maya. Oke, Mama ya. Ya, ya. Kenalin, nama aku Regina. Ini bisa panggil aku Regina, atau Regina, atau Regina. Oke, tadi Kak Maya kesini naik apa nih? Tadi aku naik motor sih, kebetulan naik motor sendiri. Jauh nggak rumahnya dari sini? Lumayan jauh, sekitar 40 menitan lah. Kalau macet bisa lebih dari itu. Jadi pas kamu kesini tadi panas kah, macet kah, atau gimana? Tadi alhamdulillah kalau dari rumah ya, dari rumah sini tuh alhamdulillah mendung cuacanya tadi dan sempat hujan juga sih. Lancar ya? Iya. Sebenarnya saya mau bilang terima kasih karena Kak sudah mau hadir di sesi hari ini, karena saya juga sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke ruang sini. Sebelum kita mulai, aku mau mengatakan dulu ya kalau Kak ini merasa cukup nyaman berada di sini. Kalau ada hal yang membuat Kak nyaman, boleh bilang ke aku gini aja. Di sesi ini kamu juga perlu takut nilai ini atau mungkin akan terjudge atau kamu berkesebelah, karena di sesi ini kita tuh punya yang namanya itu sekarang semua cerita Kak Maya awal itu akan benar-benar berasa. Jadi Mbak Maya itu boleh menyampaikan apapun yang memang sedang kamu rasakan tanpa perlu khawatir gitu ya. Boleh silakan apa permasalahan Kak Maya mencari untuk sini? Itu banget sih, mungkin ke hal yang belajar gitu bagi saya dan kurang enak gitu. Jadi saya tuh dituntut kayak untuk apa ya, dituntut dalam hal akademik sama ibu saya. Jadi saya tuh harus menuruti kemauan ibu saya gitu. Jadi ibu saya bilang gini, kamu harus ini, kamu harus kayak gini gitu. Jadi saya ikut aja. Soalnya mereka juga kerja juga. Sebelum kita masuk lebih jauh, aku pengen ngobrol satu dulu sebentar aja orang ini gimana nih aktivitas kuliahnya ya? Dia lagi mau tugas atau punya kegiatan? Sekarang kan menuju minggu tenang ya, udah minggu tenang. Kalau di kampusku itu alhamdulillah tugas yang ada salah satu tugas yang berat yaitu metopeng, tapi alhamdulillah sudah selesai dan sudah seperempat juga dan sudah tenang. Tapi ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Nah ini tugasnya lumayan ini ya, lumayan buat saya kayak kelabakan gitu. Soalnya ini masalahnya tugasnya video gitu dan banyak video yang belum saya kerjakan gitu sih. Jadi kayak tenang apa nggak tenang? Kalau aktivitas yang seperti itu, biasanya kondisi kamu ini gimana? Masih bisa menikmati proses kuliah atau justru merasa berat gitu? Itu sih udah mulai enjoy ya, apalagi udah minggu tenang juga dan sudah dicicil juga tugasnya, jadi udah mulai tenang aja sih. Tapi akhir ini masih rasa berat. Iya masih kayak rasa berat. Soalnya ada beberapa yang belum selesai tugasnya gitu, jadi masih kepikiran aja sih. Beratnya tuh lebih ke sisi pikiran atau mungkin kamu semuanya? Ini lebih ke ini ya, pikiran kalian. Boleh cerita nggak tentang hal yang paling sering membunuh pikiran Kak? Ini sih mungkin tugas ya, itu tugas itu tadi kayak apa ya, tugas itu banyak banget dan ibu saya tuh selalu kayak ini kamu harus selesaiin tugas ini cepet, jangan males-malesan gitu. Ya pokoknya intinya saya itu dituntut buat cepet selesai tugas.
nggak tugas aja sih, mungkin hal-hal yang perlu akademik. Oke, jadi ada rasa takut kalau sebelum apa yang terjadi ini pasti sudah saat takut itu muncul, biasanya tubuh mulai itu dari sesuatu yang ini lebih ke reaksi fisiknya, kayak deg-degan gitu, kayak jalan-jalan kayak deg-degan gitu, takut, terus cemas juga gitu. masa kayak takut gini. Iya, kadang-kadang gitu. Berarti bukan cuma pikiran yang bersifat ya, tapi tubuh namanya itu juga ikut merasakan. Lalu ketika tubuh mulai tersadar dalam pikiran yang apa yang terjadi? Kalau saya sih mungkin lebih ke apa ya, istirahat mental gitu kan, biar merilekskan pikiran aja gitu, juga gitu. Berarti awalnya mungkin cuma ingin 100 ya, tapi akhirnya itu bisa gitu. Iya benar, jadi kayak kelamaan istirahat, kelamaan akhirnya kan itu mendalam dan banyak tugas yang menumpuk juga, jadi kayak mau jadi aku tuh males kayak benar-benar. Oke, saat tugas yang ini apa yang misalnya kamu rasakan atau diri sendiri atau kayak jalan diri sendiri atau mungkin merasakan Iya, kalau jalan sendiri pasti iya, soalnya kayak misal contoh aku jalan sendiri gitu kayak aduh ngapain ya kemana-mana kok aku nunda-nunda gitu, kenapa aku gak langsung ngerjain aja, kan jadinya numpuk kayak gini kan lebih susah gitu, lebih banyak yang harus dikerjain gitu. oke, apakah soal olah apa ini kayak terbentuk untuk selalu bisa memasukkannya itu dalam satu? Iya, soalnya ibu saya ini tipe kalau orang yang perfeksionis gitu ya, harus dibilang itu harus saya itu harus melakukan dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin gitu. Apa yang dengan ibu saya itu harus sesuai ekspektasi ibu saya. Jadi kayak saya itu harus memenuhi ekspektasi ibu saya gitu. Dan sebenarnya itu kayak harus perfect gitu ya. Iya. Kalau misalkan ke ekspektasi itu apakah Marah sih iya, dan salah sampai mungkin bisa sampai banding-bandingin saya sama saudara saya gitu. Jadi kalau misalnya jadi banding-bandingin itu kayak kamu tuh lihat ini saudaramu, dia rajin begini, nilainya bagus, tugasnya cepat selesai, ini nggak kayak kamu. oke, jadi kan kamu kan sempat bilang kalau misalnya sama tuh dengan diri aku ingin kamu lebih jauh selama ini kalau seperti apa yang saya membuat kamu tuh merasa takut? Ya itu tuntutan dari ibu itu sih. Apakah seperti nilai bagus? Semuanya termasuk nilai bagus, terus harus sempurna itu sih. Oke, saat ibu bilang seperti itu, apa yang sebenarnya langsung muncul di pikiran kamu saat itu? Kayak apa ya? Kayak muncul aduh harus kerja lebih nih gitu. Tapi ya kadang-kadang itu kayak sedih juga sih gitu. Kayak kamu sesuai Iya, kayak takut gak sesuai. untuk kayak mungkin mengecewakan ibu. Iya. Pada saat nilai kamu turun atau ada tugas yang sedang kamu tugas ibu seperti apa? Ya mungkin lebih ke marah sih ya ini ya. Kayak kok bisa sih kayak harus gini, kamu sih nggak belajar gitu. Padahal kan ya saya itu sudah belajar gitu. Dan mungkin saya nggak melihat hal itu. Lihatnya mungkin cuma dari hasilnya saja. Saya harus bagus. Ketika saya tidak belajar, ibu saya kayak gitu. Kalau misalnya nilai kamu itu turun atau tugas yang nilai kurang baik, respon ibu itu kayak gimana? Ya marah sih ya temannya, dan bilang kamu tuh gak belajar ya, kok dari kamu kayak gini sih, kayak gitu kan ya saya sudah ngomong yang terbaik, saya udah belajar, tapi mungkin ibu saya gak lihat usaha saya gitu.
Jadi mungkin lihatnya beda, yang nilainya cuma saja. Apakah ada yang diberikan selama saudara Ada, seperti yang saya katakan awal itu, saya dibandingin sama saudara saya kayak pokoknya saya lagi mungkin ya saudara saya tuh habis dapat dari pusat dibandingkan itu satu itu, tapi pasti dari jadi sih kita mau kayak udah berusaha, tapi itu karena masa kurang, kayak nggak pernah perfect gitu. Iya, iya kayak saya mungkin kesesalan ini Nggak pernah cukup gitu ya. nggak cukup gitu sih. Perasaan nggak pernah cukup itu pasti memakan. Teman ini kamu tuh pernah mencoba langsung ke ibu tentang apa yang kamu rasakan? Pernah sih kayak bilang sih gitu selalu ngomel-ngomel aja gitu kayak gak pernah gitu lihatnya cuma dari hasilnya doang gitu hasilnya jelek gimana gitu gitu terus ya responnya itu mungkin kayak ya lagi kayak malah sebenarnya malah saya yang digali-gali kayak ya kamu sih kan bisa kayak Tetap saja kayak akhirnya suka sama itu mendam sendiri. iya, jadi saya kayak percuma menyampaikan hal itu kayak percuma gitu disampaikan tidak disampaikan itu sama saja. Tapi kita ngomong masalah mendam pasangan itu pasti ada dampaknya ke diri kamu sendiri. Apa rasanya? Ada saya mungkin jadi lebih kalau dimarahin itu kayak jadi kayak saya cuma bisa menerima aja tapi saya juga dibalik itu saya juga ingin berusaha sih. Kalau mungkin bisa memproses fokus atau memproses Iya, tapi lebih ke stres sama kayak ada tuntutan dari ibu itu kayak benar apa ya nge-pressure aku banget sampai aku tuh capek dan tugas itu banyak yang keteteran terus kadang itu ada hal saya tuh ingin maafkan tugas gitu ya karena itu tadi karena tekanan itu dan sebenarnya karena kamu ini bukan yang kamu ini kayak dapat tulis sendiri ya, tapi ada tekanan selalu kamu mulai karena di dalam diri kamu ini ada nggak berhenti mengikuti semua tuntutan ibu? ada Tapi di sisi lain juga masih ingin melihat ibu gitu. iya masih meskipun ada tapi masih Jadi di dalam diri kamu seperti ada dua bagian yang saling Satu sisi kamu ingin memenuhi harapan ibu, tapi di satu sisi kamu sudah sampai ingin kayak pulang dari tekanan saat bersama teman bersama kamu namanya bila terjadi jadi ada beberapa orang ingin misalnya bersama apa ya saya lebih banyak overthinkingnya sih ya overthinking gak ngerasain dan overthinking banget ya dan kayak males aja gitu kalau kamu dari sana sebenarnya sih kalau dengan pasangan di situ jadi bagaimana orang kecewa campur sih marah kecewa sedih juga terus sama ibu yang sama itu belum pernah mengungkapkan
istilah sebelum komen itu ada filosofi itu ingin kamu itu membayangkan kalau ibu itu sudah berencana anggap aja ibu itu kayak ada apa sih kalau awalnya kamu rasa sombong tapi coba sampaikan apa yang selama ini ingin kamu katakan. Dan itu oke, sekarang mulai jadi diri sendiri apa yang kita coba aku jadi takut iya sebenarnya itu langsung buat Thank you.